Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution chapter pertama di tahun 2026 luar biasa, tentunya bersama narasumber yang luar biasa juga. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada sahabat Tribuners. Semoga di tahun ini kita semakin dahsyat, sukses, berkembang, dan tentunya sehat dan bahagia selalu. Di studio telah bersama kami Ibu Ruth Damayanti SEMPSI. Beliau adalah trainer dengan konselor. Kita akan membahas tentang pentingnya asesmen bagi dunia kerja. Saya sapa dulu Bu Ruth, apa kabarnya? Baik Pak. Baik ya. Apa kabar Pak? Baik. Iya. Sudah lama ini, sahabat Tribuners, saya kenal Bu Ruth udah lama, luar biasa perjalanan Bu Ruth, seorang trainer dan seorang konselor yang luar biasa, tough. Ya, belajar update terus di ilmu tentang HR dan tentunya asesmen ya, penilaian yang fokus pada sumber daya manusia. Yes, yeah. Bu Ruth, cerita dong sedikit perjalanan Bu Ruth Damayanti sampai bisa fokus sebagai trainer dan konselor ini seperti apa? Mengapa bisa fokus tertarik di bidang tertarik di bidang HR ini? Oke. Baik, Tribuners ya tadi Pak ya. Kita menyapanya baik. Selamat saya menyapa dulu ya Pak ya. Silakan Bu Ruth. Baru untuk Tribuners dan teman-teman sekalian yang tertarik dengan topik hari ini. Terima kasih Pak sudah mengundang saya. Kepada Tribun juga terima kasih sudah mengundang saya. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Ruth Damayanti, sarjana ekonomi, magister psikologi. Saya memiliki concern di bidang HR sejak tahun 2017, tetapi meskipun begitu di 2004 saya lulus Pak di sarjana ekonomi. Itu majoringnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi 2004 ke sekarang itu kan gapnya sudah terlalu jauh. 21 tahun ya, 22 tuh. Ya, sehingga di 2017 itu saya mengambil spesialisasi di psikologi industri organisasi yang membahas tentang development HR, bagaimana mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dari mulai dia direkrut, kemudian dikembangkan, dievaluasi, kemudian supaya agar bisa berkembang menjadi pribadi yang atau sumber daya yang bisa bermanfaat atau untuk mendukung goals yang perusahaan gitu. Luar biasa. Gitu. Bu Ruth, kalau kita cerita bagaimana cara kerja asesmen ini dan tujuannya apa bagi perusahaannya? Toh banyak perusahaan yang mengatakan bahwa ada metode, misalnya mereka observasi itu sudah bisa melihat karakter humannya, bisa mengevaluasi karakter sumber daya manusianya, sehingga mereka mungkin bisa mengenal SDM-nya lebih baik lagi. Yeah. Nah, ini bagaimana cara kerja asesmen ini sehingga bisa mendukung seperti yang Bu Ruth sampaikan ya, tujuan dan sasaran perusahaan pasti ya pertumbuhan, penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini benar. Kira-kira bagaimana, Bu? Begini Pak. Sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu kepada kita semua bahwa kita setuju atau tidak, suka atau tidak, bahwa development HR ini kurang mendapat tempat. Kurang mendapat tempat dalam artian masih dianggap sebagai semacam, kalau makanan itu semacam garnish lah, ada syukur, tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Ya bukan main course-nya lah ya. Iya, bukan sajian utama. Tetapi sayangnya kalau misalkan kita tidak memberikan investasi yang cukup untuk pengembangan sumber daya manusia,
di perusahaan kita dari tahap entry, Pak. Dari tahap entry, maka kita bayangkan sebuah restoran yang menggunakan bahan-bahan yang tidak terpilih, itu makanannya kualitasnya akan seperti apa? Bisa dibayangkan analoginya seperti itu, ya, Pak. Nah, bisa dibayangkan. HR dan asesmennya itu cara kerjanya hampir-hampir mirip seperti itu. Jadi asesmen ini, Pak, saya harus menjelaskan dulu bahwa asesmen ini sering orang salah sangka bahwa asesmen ini adalah hanya penilaian atau evaluasi untuk yang bersifat behavioral atau perilaku atau kalau bahasa sederhananya pakai psikotes gitu. Orang sering berpikir seperti itu. Nah, sedangkan di asesmen ini, Pak, di asesmen ini itu ada 2 jenis. Asesmen itu asesmen untuk potensi kita sebagai manusia dan kompetensi. Nah, potensi itu apa? Potensi ini ada 2 lagi, Pak. Potensi yang terlihat dan potensi yang tidak terlihat. Wah, ini menarik ini. Yang terlihat kan sudah tahu ya, Bu Ruth, kita bisa tahu orang ini ekstrovert, dia cocoknya di garis depan, public speaking. Tapi ini yang tidak nampak ini bagaimana bisa menggali? Nah ini menarik yang mau kita bahas. Nah, kita kan tadi membahas bahwa asesmen ini ada 2 jenis, potensi untuk melihat potensi dan melihat kompetensi. Nah, potensi yang terlihat ini apa-apa aja sih kan, Pak, ya? Yang pertama itu adalah pengetahuan kita. Pengetahuan itu misalkan itu bahwa bumi bulat, bahwa air kalau dipanaskan jadi 100 derajat itu akan mematikan kuman. Itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini apalagi yang terlihat? Skill misalkan, skill itu apa? Skill itu adalah apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui sesuatu. Itu yang kita bisa kerjakan. Kalau di dunia accounting, mungkin dia habis lulus sarjana accounting, mungkin dia tahu secara teori. Tapi prakteknya apakah dia bisa bikin pajak brevet lah, atau akuntansi yang jelimet lah, atau apa? Nah, itu dia di skill. Nah, di pengetahuan dan skill ini, Pak, jika di-combine, ini akan melahirkan attitude atau sikap kerja. Jadi orang yang punya pengetahuan cukup, kemudian mampu mengeksekusi pengetahuan tadi, akan melahirkan sikap kerja yang baik dan benar. Dan ini di assessment, di entry level, ini yang kita gali melalui psikotes yang ada. Misalkan Bapak tadi sebelum acara ini dimulai, Bapak sudah cerita tentang Papi Kostik, Wartek, kemudian Pauli, MBTI, segala macam. Nah, ini itu bisa dilihat dari situ. Dan kalau Bapak pernah dengar tes potensi akademik, pernah dengar untuk itu? Bisa masuk ke universitas ke S2 S3 itu ada TPA namanya kalau di luar negeri namanya GMAT ya, Pak, ya. GMAT untuk jurusan tertentu ya kan, untuk manajemen segala macam. Nah, itu untuk kognisinya, untuk pengetahuannya. Nah, ini, Pak, itu untuk potensi yang terlihat doang. Nah, yang tidak terlihat itu apa aja? Ini menarik. Ini sahabat Tribuners ya, kita perlu gali lebih dalam, karena kalau melihat apa yang nampak itu wajar, gampang. Tapi seseorang itu kita bisa prediksi mereka akan menjadi masa depan yang baik. Ini kan aset. Kedepannya kita bersaing untuk mendapatkan talent-talent terbaik kan. Bagaimana caranya? Apakah ada serangkaian tes yang kita bisa gali? Ada, Pak. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan beberapa jenis-jenis psikotes yang bisa untuk menggali hal-hal yang terlihat dan yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini ada beberapa contoh. Contohnya, Pak, tes Ocean namanya Big Five. Nah, Big Five ini untuk melihat ada 5 kategori kepribadian kita yang untuk merekam atau melihat apa yang terselubung tadi, apa yang ada di dalam tadi. Nah, apa sih yang mau kita ungkap di dalamnya gitu kan? Yang pertama, Pak, kita harus melihat value seseorang. Apa sih yang menjadi value Pak Sanyet? Apa sih yang menjadi value saya atau orang yang mau masuk ini gitu? Pertama values, sehingga orang ini value-nya itu tidak bertabrakan dengan value perusahaan kita. Gitu. Misalkan buat dia
keluarga itu penting. Nah, apakah nanti ketika dia bekerja, value-nya ini menganggap keluarga penting ini mengganggu konsentrasi dia bekerja? Nah, kita harus tahu itu. Nah, yang kedua adalah pertama value, kemudian yang kedua itu trade. Trade itu Pak, itu adalah yang seperti Bapak bilang tadi, Mbak Ruth ini orangnya extrovert. Nah, itu adalah sifat yang melekat Pak. Apapun kondisi yang sudah terbentuk ya. Iya. Apapun kondisi yang diberikan kepadanya, kepada Bapak misalkan, Bapak pasti tidak akan berubah. Jadi misalkan Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak ekstrovert, saya misalkan contoh introvert gitu, atau saya sanguin atau apapun itu namanya. Nah, itu tidak berubah. Itu namanya trait dan value ya. Nah, melekat ya, karena dia yakini dan lakukan, makanya terbentuk trait itu ya. Nah, trait dan value ini Pak, itu membentuk dua lagi namanya self image dan motif. Self image ini gambaran diri, kayak misalkan kita self portrait nih, saya menganggap saya ini pintar nih, saya cukup mampu nih ngomong di depan umum, saya cukup mumpuni di bidang akuntansi, saya cukup mumpuni nih kalau di bidang ngebor, saya bisa ngebor dengan baik. Menurut self image. Kemudian ada namanya motif. Apa sih yang mempengaruhi saya mau datang kemari? Apa yang membuat saya mau jauh-jauh datang dari Binjai, datang kemari untuk ngobrol dengan Pak Sanyet? Itu motif Pak. Nah, motif ini dibagi lagi. Motif pribadi, kemudian motif yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja saya, sama motif yang diberikan oleh atasan langsung saya. Kalau saya datang kemari, misalkan saya nanti dapat skor, nilai saya jadi lebih baik. Ada value tambah. Dan memperkuat image ya, bahwa memang spesialisasi dan mendapatkan tempat yang di bidangnya. Nah, keempat ini Pak, yang pertama tadi kan value dan value traits. Itu adalah kemudian pondasi. Yang ketiga self image. Gini Pak, yang kelima saya sebutkan ini adalah semacam dia kayak tingkatan gedung gitu. Nah, value dan trait ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Nah, yang kedua ini akan membentuk value dan motif kita. Nah, keempat ini Pak akan menjadi landasan kita beretitude atau bersikap di pekerjaan kita, dengan interaksi kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Itulah self image ya. Nah, yang kelima ini Pak, itu harus relate atau koheren atau integrated dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Jadi inilah Pak nanti yang dipotret oleh contoh tadi tes yang saya sebutkan, Five atau Ocean tadi, ada yang bisa dilihat dengan nilai tes yang lain, sehingga kelihatan nih Pak Sanyet ini cocok nggak dengan kami, bertentangan nggak dengan kami, secara behavioralnya Pak, secara skillnya lain lagi. Kita menggunakan kalau untuk secara skill Pak, kita menggunakan assessment center namanya. Itu kita jelaskan lain lagi. Siap. Nah, untuk kita bisa assessment persamaan nilai antara seseorang yang akan kita hire terhadap perusahaan, kan tadi ada 5 ya. Yang pertama values ya. Valuesnya apakah selaras nggak dengan corporate? Mungkin baru sifatnya ya, yang sudah tertanam traitsnya. Kemudian self image, kemudian motif, lalu behavior attitude ya. Yang kelima ini Bu, kan manusia kan bisa beda-beda. Lingkungannya beda-beda. Misalnya saya dari kampus A, ada teman-teman dari kampus B, bisa juga dari HR tim ini dari universitas ternama yang dari tertentu ya. Cara tesnya, kemudian cara pandangnya bisa beda-beda. Yang tentunya yang dari corporate ini kan akan align ya, pasti kan mereka sudah eksis kan, align dengan corporate value dan vision dan mission. So, berapa tingkat acceptable misalnya seseorang itu dia bisa terima, manusia kan bisa berubah, Bu. Berapa persentase toleransi untuk misalnya ini orang ini values-nya sedikit berbeda, tetapi
flexibility-nya ada. Apakah itu masih acceptable? Bagaimana cara mengukurnya? Begini Pak, jadi di dunia HR itu kebetulan sudah berkembang sangat. Apalagi di dunia AI sekarang ya. Jadi kita dibantu oleh teknologi. Setuju. Jadi ketika tes itu dilakukan untuk memotret kelima hal tadi, itu sudah bisa langsung dibuat semacam peta. Jadi semacam peta, dan ketika kita melakukan, kalau zaman dahulu kan scoringnya pakai masih manual ya. Sekarang udah bisa pakai sistem ya. Iya, jadi program itu atau penilaian yang Bapak sebutkan tadi, bahwa standar katakanlah agreeableness atau mau atau bisa berkompromi dengan orang lain, flexibility-nya, nilai-nilai itu ditentukan oleh masing-masing tes tadi Pak, dan itu ditanamkan ke program tersebut. Nah, ketika misalkan saya mengisi atau saya diambil tesnya, nilai itu akan dimasukkan ke sistem itu, maka semua akan keluar sesuai dengan apa yang menjadi tolak ukur penilaian masing-masing tes. Setuju. Nah, begitu. Ini Burut, kalau kita cerita sekarang kan yang terjadi di dunia bisnis atau corporate, itu kita menghadapi Gen Z, milenial ke Gen Z. Milenialnya udah rada-rada tidak, mereka itu susah untuk stay untuk for the long period ya, atau long term. Gen Z lebih cepat lagi. Maksudnya beradaptasi? Turnovernya. Oke. Karena nggak bisa di mereka punya pemikiran sendiri, dan mereka ini pintar. Karena lahir sudah native di digital kan. Mereka sangat terbiasa dengan informasi AI yang sebelumnya Instagram, sosial media, Facebook, kemudian YouTube. Sekarang dengan satu prompt kita bisa detail langsung apa yang diinginkan, dan AI itu akan merangkumkan. So itu kita nggak bisa lagi nanti kerja pasti akan mendapatkan perhatian, akan ada masa depan yang cerita. Mereka tidak mau dengar. Dan yang terjadi adalah komitmennya apa? Kan ini sometimes company kan harus melihat dulu. Komitnya ini kita setting gaji dan kemudian posisi kita kan berdasarkan perjuangan. Betul. Perjuangan. Corporate menilainya seperti itu. Misalnya Anda mau naik jabatan, seseorang mau naik jabatan, corporate menilai dulu, ini mampu nggak? Ini mampu, komunikatif dan adaptif, bisa agility untuk menatap masa depan, diberikan kesempatan. Nah, sedangkan yang Gen Z ini kan dengan semakin pintar butuh kepastian. Nah, ini kan ada gap ya. Gap. Betul. Ini yang terjadi. Dan sekarang Burut, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan SDM. Sometimes itu tidak mendapatkan orang-orang yang tepat. Dan di dunia pendidikan banyak kan, setiap tahun kan lulusan kan semakin banyak. Betul. Apakah memang kualitas pendidikan kita tidak bisa adaptif terhadap kebutuhan requirement, industri, ataukah industri yang tidak adaptif terhadap pasar kerja saat ini? Bagaimana? Kalau kita bicara tentang kita bahas dulu tentang pola kerja dan pola pikir para Gen Z dulu ya Pak ya. Ini sudah menjadi pembahasan satu dunia rasanya Pak. Bahwa seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa Gen Z ini orangnya moody, Pak. Kemudian tidak bisa diatur. Tidak bisa. Mereka pintar. Tidak bisa very diatur. Smart. Kalau mereka pintar itu wajar sekali Pak, karena mereka lahir pun sudah informasi itu banjir. Banyak, gitu. Kalau kita dulu waktu kecil kan diajarin masih manual. ini begitu kan. Jadi masih informasi manual. Itu lambat gitu. Sedangkan mereka itu bahkan self learn. Mereka belajar sendiri, cari tahu sendiri, bahkan ilmu itu bukan hanya dari orang tuanya aja ketika mereka di bawah balita. Setuju. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, mereka susah diatur. Mereka kalau sudah tidak senang, bahkan ada tren, kalau Bapak pernah dengar itu self quitting, quiet quitting. Jadi diam-diam nggak suka, dia pindah. Dia pintar, bukan Pak, dia pintar tapi dia tidak
tidak produktif gitu. Dia sengaja tidak menunjukkan kepandaiannya, dia sengaja bukan tidak mau disuruh kerja ya Pak, tidak menunjukkan bahwa dia capable gitu. Nah, kalau ini dilakukan oleh satu generasi, bayangkan berapa korporasi ya akan rugi. Sedangkan pasar kerja diisi oleh mereka. Kita yang milenial dan generasi Z itu kan sudah mulai masuk dunia pensiun gitu. Nah, bagaimana mengajari mereka ini supaya mereka mau punya ketahanan kerja, ketahanan mental, supaya mampu bekerja di bawah tekanan begitu. Nah, ada suatu tren yang sekarang pelan-pelan oleh korporasi mau belajar, Pak. Mau nggak mau. Karena kita tidak mungkin bertahan di kebiasaan di yang lama. Sudah berbeda jauh dengan menghadapi manusia yang zaman sekarang gitu kan. Setuju. Pak. Nah, terkait tentang yang Bapak sebutkan tadi tentang payroll, tentang sistematika karir, tentang pembinaan karir dan lain sebagainya, jika berhadapan dengan SDM yang model seperti ini, model baru yang terbaru yang sedang tren sekarang di dunia korporasi, Pak, mengatur bagaimana caranya supaya pekerjaan itu by project. Jadi misalkan ada yang baru masuk gitu kan Pak, itu akan diplot untuk suatu project pekerjaan tertentu. Misalkan sales apa, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sehingga by perjanjian atau by kontrak. So anytime mereka mau cabut atau anytime mereka tidak tahan, mereka langsung dilepas aja. Karena memang mereka by project waktu tertentu itu sekarang yang lagi tren, Pak. Sehingga mereka juga save, kita juga save sebagai yang punya perusahaan gitu. Jadi everybody win gitu. Setuju. Gitu, makanya ini ada sedikit behavior yang berbeda ya. Begitu kita assessment itu biasanya kan ada ya assessment kompetensi, assessment behavior. Di masa-masa kita itu mungkin bisa relevan. Orang itu akan auto sangat peduli terhadap pekerjaannya dan kemudian sangat menghargai kesempatan yang ada. Tapi sekarang keadaan dunia digital, informasi begitu cepat, sehingga untuk mendapatkan lowongan pekerjaan dimanapun berada itu secepat kilat. Hari ini saya di sini, maybe nanti 2 minggu lagi dia akan ke kota yang lain, dapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan bisa remote, Pak. Bahkan bisa remote. Nah, ini speed terjadi perubahan yang drastis. Nah, ini menurut saya melihat keadaan seperti ini, yang seperti itu yang saya setuju ya, ada by project. Bahkan ada beberapa di kota-kota besar itu, khususnya di Jakarta itu, bahkan tim sales itu sudah dikendalikan oleh satu pihak ketiga. Nah, pihak ketiga hanya bertanya targetnya berapa, jualannya berapa, skala gajinya berapa, mereka yang handle semuanya. Yang penting setiap ada yang keluar, dia akan diisi dengan orang-orang yang mereka plotting ya, rekrutmen training. Ada institusi tertentu yang untuk supply. Itu sudah terjadi karena mereka yang punya kompetensi itu lebih cepat untuk membentuk STM yang handal daripada perusahaan itu sendiri membentuk sendiri. Betul ya? Iya, betul. Itu yang sekarang lagi tren. Makanya tadi saya bilang bahwa HR itu sekarang bukan lagi concernnya perusahaan. Jadi lebih ke menggunakan jasa pihak ketiga. Supaya nanti pihak ketiga ini ada garansi untuk kelangsungan operasional di departemen tertentu. Jadi akhirnya nanti pihak-pihak ketiga ini harus bisa membuat skema return of investment-nya perusahaan gitu. Ketika misalkan perusahaan Bapak meng-hire saya harus bisa membuktikan bahwa metode yang saya buat ini benar-benar akan bisa mengembalikan investasi Bapak. Ini adalah trust ya. Karena perusahaan corporate sometimes tuh ada kekhawatiran juga. Pasti. Something misalnya yang dibentuk tim ini udah jago jualan, tiba-tiba ada perusahaan lain yang hire lebih tinggi, apakah komitmen itu bisa berjalan, ini bisa kan bertahan? Sesuatu yang masih perlu diuji ke depannya ya. Tapi saya yakin kalau perusahaan yang bagus, yang komitmen, dia pasti akan menjaga kliennya. Tidak akan untuk development yang sudah bagus itu dipindah ke corporate yang lain ya. Itu adalah agreement-nya juga ya.
Kalau kita cerita behavior, selaras, apalagi yang harus dilakukan? Seandainya ini behavior yang hasil tes behavior kelima hal tadi selaras lah, dia dengan budaya organisasi, linear dengan visi misi values corporate. Apakah next step itu seperti Bu Ruth sampaikan, pengembangan SDM itu kan masih tambahan ya, fitur tambahan, bukan menu utama, bukan menu utama, hanya garnish ya. Ini efeknya seperti apa ke depannya ya kalau kita tidak lakukan human resource development? Apakah kalau dari sisi competitiveness pasti kita mungkin maybe akan kalah sama mereka yang sudah melakukan human resource development dengan baik ya. Tapi sejauh mana ketertinggalan itu? Kalau kita tidak develop. Begini Pak, sebenarnya kalau kita bicara tentang dikerjakan atau tidak, kita akan coba kita melihat bagaimana dalam lingkup di rumah aja gitu. Bagaimana kalau misalkan kita di rumah tidak ada komunikasi? Kalau ada misalkan pasti misalkan nggak selesai. Tidak usah unit terkecil aja suami istri gitu misalkan. Tentu suami istri kan pasti ada sesuatu atau value saya yang harus selaras dengan istri saya atau suami saya, begitu kan? Persamaan values lah ya. Harus sama, kemudian ada yang dia langgar, ada yang tidak sesuai. Bagaimana itu kalau tidak sesuai? Bagaimana kalau itu terjadi terus-menerus tanpa dibicarakan? Maka rumah tangga kita ini akan berjalan tanpa arah. Masing-masing ada pemikiran sendiri ya. Itu untuk unit terkecil di rumah tangga. Kemudian kita bicara tentang di corporate, di rumah, di lingkungan dulu Pak. Bagaimana kalau misalkan semua orang berjalan dengan value yang dia mau. Pokoknya self image-nya pokoknya saya tahu maunya begini gitu. Bagaimana kalau orang berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, ada sebuah quotes yang sangat menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa katanya Pak, kebebasanku dibatasi oleh kebebasanmu. Kebebasanku dibatasi oleh kebebasanmu. Jadi apapun yang kita bahas dari tadi Pak, self image, value, straight dan lain sebagainya, apapun yang menjadi pondasi kepribadian saya, pengetahuan saya, itu akan dibatasi oleh apa yang Bapak punya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, sehingga kalau tidak dilakukan komunikasi atau evaluasi namanya ya Pak evaluasi, maka kita akan chaos. Gak ada arahnya ya. Chaos Pak. Jadi untuk menjawab kesimpulan kita untuk pertanyaan Bapak tadi, yang dilakukan adalah continuous improvement, kemudian evaluasi, dan continuous improvement yang benar, yang tepat, sehingga value apa nih yang kira-kira bertentangan, yang harus di take down di take down supaya jangan terlalu jauh gapnya ya. Jadi apa-apa yang dipunyai oleh pribadi-pribadi di unit kerja itu tetap koheren atau tetap integrated dengan perusahaan, sehingga kita bisa maju sesuai dengan apa yang budaya dua perusahaan gariskan, begitu. Setuju Bu Ruth. Makanya saya sangat senang dan tertarik untuk evaluasi dan review perusahaan-perusahaan TBK. Perusahaan-perusahaan TBK yang terbuka, yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia ya. Perusahaan-perusahaan ini secara standarisasi manajemen ISO bagus lah ya. Maybe ada yang ISO, tapi majority sudah ISO, itu merupakan sebuah standar. Saya pantau Bu Ruth, itu setiap perusahaan yang listing di IPO dan sudah TBK, itu pasti ada tujuan, ada visi, ada misi, ada values, nilai-nilai yang ada pada corporate itu. Nah, ini bagi saya itu sangat menarik sekali. Nah, tetapi itu kan hanya terbatas perusahaan TBK. Masih banyak yang tidak. Bahkan ada beberapa
corporate, tidak semua yang tidak terbuka atau yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia itu berhasil juga ya. Ada yang berhasil ya dalam kategori secara pasar, secara produk itu berhasil lah ya. Tapi by design, visi dan misi yang ada di pimpinan. Oke. Nah, itu one tidak man show. one man show ya, tidak ditulis. Tapi kalau ditanya, kita tahu ini corporate ini arahnya ke sini. Tapi tidak tertulis. Tapi perusahaan ini juga bagus. Bisa rolling. Bisa gitu. Rolling. Ini kan hal yang paradoks ya. Di satu sisi, ini contoh yang baik, yang sudah teruji, dan bahkan perusahaan TBK itu kan bisa jalan puluhan tahun, bahkan ada yang 30-50 tahun itu masih eksis karena dikendalikan oleh profesional majority ya. Walaupun ada beberapa yang sudah di delisting karena ada beberapa faktor, tapi kita lihat faktor persentase terbesar itu adalah mereka rapi secara manajemen. Nah, ini kan tidak mudah untuk persuasif yang tidak memiliki visi misi itu untuk mereka bisa mau membuat seperti itu gitu. Nah, begini Pak, kalau kita bicara tentang ini kan kolamnya besar sekali kan. Kalau misalnya kita bicara seperti itu, mungkin kita bisa agak bergeser ke perusahaan-perusahaan keluarga yang ada di Indonesia. Ya. Bisa dikatakan seperti itulah ya. Dan kebanyakan bisnis di keluarga itu untuk yang small business ya Pak ya. Small business itu kebanyakan kan seperti yang Bapak bilang itu, bahwa value dan misi dan visi perusahaannya tidak dipampangkan di meja depan. Tapi mereka rolling dan perform gitu. Ya, pertanyaan kita kan kenapa? Kenapa kok bisa gitu kan? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kadang-kadang Pak, untuk perusahaan yang kecil atau yang besar itu ditentukan oleh skop dan pengaruh pemimpinnya. Nah, untuk perusahaan TBK yang jumlah MNC lah kita katakannya, multinational company itu kan perusahaannya sudah di seluruh Indonesia Pak. Untuk setiap cabang di seluruh Indonesia saja sudah nasional berapa? Juga lah ya. Nah, untuk mempengaruhi pikiran dan behaviornya sejumlah itu tentu harus tidak ada standar. Sehingga ditetapkan contoh kayak perusahaan kita ini ya, Kompas ya. Kompas ini saya pernah dengar karena dosen saya kebetulan yang ikut membentuk budaya perusahaan grup Kompas ini, itu selama 1 tahun Pak untuk meminta feedback dari semua karyawan tentang bagaimana dia merasa bekerja di sini dan bagaimana seharusnya. 1 tahun Pak, mengumpulkan saja, belum collecting the right data, value ya. Dari setiap orang untuk membuat sebuah budaya perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang kok bisa gitu kan, nah itu tadi bahwa jumlah orang itu mempengaruhi bagaimana dia dipengaruhi. Gitu. Kalau misalkan jumlahnya hanya 10 atau 200 orang, ya itu masih bisa dipengaruhi oleh satu figur kepemimpinan yang kuat gitu Pak. Gitu. Oke, kita ke asesmen lagi, Bu Ruth. Asesmen ini kita bisa untuk promosi dan selecting ya, seperti untuk itu, mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Suksesi. Dan kemudian itu contoh yang paling baik tadi, analoginya adalah kita memilih material untuk masakan. Makanan ya. Kalau ingredientsnya fresh dan kemudian kualitinya tinggi, foodnya pasti akan bagus, wangi, tampilannya pasti akan bagus. Dimulai dari awal. Nah, ini sejauh mana bisa diimplementasikan asesmen ini untuk corporate? Apakah di awal dulu, atau yang perlu kenaikan misalnya jenjang lebih tinggi kita asesmen? Dan bagaimana misalnya lah sudah terbentuk lah Bu, masuk sebagai asesmen, kan kacau balau itu perusahaan. Misalnya terjadilah ini diakses dan quality of human resource ini underperform atau under specification, mereka bisa compete dengan dunia usaha yang saat ini. Apa yang harus dilakukan? Begini. Ini kan ada dampak emosional sama dampak terhadap
keadaan SDM secara keseluruhan, bisa terjadi mungkin ketidaknyamanan. Iya, benar. Nah, gini Pak, assessment ini sebelumnya saya cerita dulu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara assessment atau penilaian karyawan itu kan seperti saya bilang tadi bahwa potensi dan kompetensi. Nah, potensi kita bicara tentang dia entry level. Nah, itu tadi untuk memilih mana yang kira-kira bukan tidak bagus dan bagus ya Pak kalau untuk SDM ya, nanti tersinggung lagi yang dari jadi yang sesuai compatible gitu, compatible yang compatible ini, yang tidak compatible need to improve gitu ya. Yang sangat atau mendekati gitu. Nah, kebetulan Pak kalau untuk behavior itu liquid Pak. Di teori, bisa di mana aja ya? Iya, bukan, maksud saya di teori psikologi itu bahwa behavior manusia itu liquid, bisa berubah gitu. Nah, kalau misalkan dipanasin atau ditekan terus, ketika di entry level waktu dites dia mungkin tahan. Tapi ketika fakta, maksudnya diberikan tekanan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan orang ini bisa peot atau apa. Itu behavior Pak. Konsistensinya karena tekanan sekali beda dengan 10 kali ya. Itu sebabnya Pak. Ketika tadi kan Bapak bilang di tengah jalan kemudian dia tidak konsisten gitu. Itu sebabnya Pak. Di dalam istilah assessment itu kita harus melakukan periodisasi assessment. Kita boleh per 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan untuk melihat kekuatan orang ini masih sampai sejauh mana. Apakah dia masih kuat atau perlu dibina atau diminasakan. Misalkan dia mulai, orang mengalami tekanan kan ada 2 jenis Pak. Dia bertahan atau dia menantang kan begitu kan. Nah, kalau mulai menantang kita akan lakukan cut off atau di layoff atau begitu kan. Dia sudah tidak terima Nah, itu untuk di entry levelnya. Bagaimana kalau ternyata dia sudah masuk di level manajerial dan mulai mulai megang sesuatu yang strategis kan? Mulai mencuri katakanlah atau memanipulasi apapun itu namanya. Nah, disinilah Pak fungsi assessment center. Kita bicara dulu tentang assessment center Pak. Nah, assessment center ini Pak berbeda 180 derajat dengan psikotes, dengan wartek dan lain sebagainya yang kita ceritakan di awal tadi. Itu berbeda. Nah, ketika melakukan assessment center ini, perusahaan akan menentukan terlebih dahulu key performance apa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk jabatan tertentu. Itu bisa by design for setiap organisasi. Misalkan bisa berbeda-beda ya. Ini perlu di poin mana yang perlu dikuatkan, mungkin itu nanti ada beberapa assessment yang akan dimasukkan ke dalam assessment tools ya itu ya. Misalkan begini Pak, untuk sebelum melakukan assessment terhadap kita mau promosi terhadap jabatan A. Nah, perusahaan boleh membuat key performance apa yang dia mau yang diinginkan sesuai dengan keadaan corporate pada saat itu ya. Satu, dia harus begini, dia harus begini, dia harus begini, dan levelnya pun dia menentukan. Nah, dalam hal tertentu, dalam posisi tertentu, dia bisa serahkan kepada biro psikologi untuk menentukan. Nah, di kami itu akan menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk manajer, untuk apapun itu jabatannya. Nah, ketika melakukan assessment ini Pak, ini sangat rumit dan berhari-hari. Itu bisa dilakukan yang normalnya berapa lama ya? Biasanya bisa sampai 2 minggu. Untuk level manager, misalnya perlu rekrutmen assess untuk posisi manager. Ini ceritanya kita tidak rekrut ya Pak. Kita promosi yang di internal yang layak untuk dipromosikan ke level manager. Kita melakukan itu paling cepat 5 hari tesnya. Kemudian nanti itu akan diintegrasikan hasilnya selama kurang lebih seminggu Pak. Nah, setelah seminggu ini kita akan diskusi dengan manajemen. Pak Sanyet ini dari 5 jenis tes yang kami berlakukan kepadanya, skill komunikasinya sesuai dengan standar yang Bapak Ibu berikan kepada kami, dia hanya di level 2. Harus matching dengan requirement corporate dulu ya. Supaya kan corporate lebih tahu adaptabilitas terhadap future dan kedepannya market seperti apa, itu harus tahu dulu, baru dicocokkan yang dalam ini. Solving problem Pak Sanyet ini hanya sekian Pak. Kemudian communication skillnya sekian Pak. Apalagi semua yang dia tentukan. Jadi tidak bisa juga saya sebagai biro psikologi memaksakan key performance saya gitu.
nanti yang akan memutuskan. Misalkan ada 5 kandidat nih Pak. 5 kandidat ini kita akan laporkan masing-masing penilaiannya dari yang 5 hari itu. 5 jenis penilaian dan 5 hari itu. Nah, yang menentukannya perusahaan. Jadi kadang-kadang ada kan evaluasi seperti ini, tapi corporate yang memilih. Iya, kadang-kadang kan gini Pak. Masa sih dia nilainya rendah sekali? Tapi kan kelihatannya enggak. Tapi di sistem yang dibuat di dalam assessment center itu Pak, menunjukkan itu memang, seperti itu. Yes, karena yang pertama dinilai itu adalah kemampuan pengetahuan itu akan dibahas. Processingnya, cara berpikirnya dituangkan di dalamnya. Iya, nanti dibuatkan case study Pak. Case study itu misalkan dalam bidang katakanlah akuntansi lah kita sebut ya Pak, akuntansi. Nanti akan dibuatkan case study. Dari case study itu Bapak akan disuruh untuk menjelaskan solving problemnya apa. Nah dari situ Pak akan kelihatan kepandaiannya, kreativitasnya, terus relasinya seberapa jauh. Nah kemudian setelah membuat case study itu dia akan dibuatkan role play. Jadi kadang-kadang dia jadi marketingnya atau kadang-kadang sebagai customer yang bandel atau apa seperti itu. Nah ada sekitar bisa 5, bisa 6, bisa 7 jenis tes yang dibuat selama 5 hari itu, dan itu memang disengaja sangat melelahkan Pak untuk melihat daya tahan. Yes. Menarik ya. Menarik Bu. Ya mudah-mudahan dengan adanya serangkaian tes ini dan kita bisa menyaring sehingga orang yang benar-benar di strategis perusahaan itu dapat bertahan dan bertumbuh bersama perusahaan. Mindset kita cerita sedikit Bu. Siap. Seberapa pengaruh cara berpikir terhadap perkembangan organisasi? Mindset pribadi. Ada yang mengatakan dia fix mindset, ikuti SOP aja. Ada yang mengatakan SOP penting, tapi grow mindset, berpikir tumbuh dan berkembang, ada potensi, opportunity of grow itu sangat penting. Begini Pak, kalau jadi bagaimana ya? Ini kan ada 2 hal. Saya harus ikuti aturan dong. Di sisi lain ada opportunity. Nah, ini karakter mindset seperti apa? Kalau mindset kalau kita kaitkan dengan growth-nya perusahaan, itu tadi kita bisa balik ke 5 hal di awal itu tadi. Tadi kan kalau di value itu kan apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap berharga. Sementara mindset itu kan di pikiran awam, itu mindset kan the way we think. Kan, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan apa perubahan kah, mau berubah kah atau tidak. Nah itu kaitannya dengan behavioral lagi Pak, agreeableness gitu. Apakah kita mau gampang setuju dengan perubahan, apakah saya nggak mau berubah. Itu tadi big five tadi Pak. Di situ bisa di trade. Ada satu poin itu bisa diketahui bahwa cara pikirnya seperti apa Nah di trade tadi Pak, kan value dan trade tadi kan menjadi pondasi. Nah yang kita bahas ini mindset tadi itu ada di trade. Di trade ini kan ada 5 jenis Pak. Dia namanya Ocean. Jadi kayak teringat tentang itu ya. dia top itu. Dia teorinya Ocean kebetulan Pak Ocean. Jadi Ocean itu openness. Openness, kemudian conscientiousness, kemudian Ocean, kemudian dia di E-nya extroversion, kemudian Ocean, kemudian ada agreeableness, kemudian neuroticism. Jadi yang kelima ini Pak, itu semua ada gradingnya. Jadi ada kalau merah tuh, kalau kita lihat di komputer tuh merah, ada yang merah banget, kemudian ada yang sampai ke pink gitu ya kan Pak. Nah di 5 ini semua ada gradingnya, semua kita punya. Nah Bu Ruth, bisa cerita sedikit, ini kan assessment kan sudah panjang lebar. Bagi teman-teman sahabat Tribuners atau corporate yang ingin diskusi dengan Bu Ruth, bagaimana caranya? Bisa hubungi Bu Ruth di nomor telepon berapa, dan kemudian apakah ada website, apakah ada Instagram sehingga bisa tertarik untuk melakukan assessment dan human development bagi corporate. Silakan Bu Ruth. Baik, kalau Tribuners atau para penonton ya Pak ya, atau viewers sahabat Tribuners yang tertarik tentang assessment atau ingin melakukan assessment terhadap karyawan atau ingin mengetahui dirinya sendiri bahkan ya Pak ya,
dirinya sendiri. Sometimes perlu juga loh Bu. Who am I? Iya, self evaluation gitu ya. Boleh silakan menghubungi. Kebetulan saya bergabung dengan sebuah perusahaan consulting namanya MAC. Iya. Silakan nanti menghubungi di nomor ini, boleh ya? Boleh, ya. silakan. Ya, silakan. Nanti, berapa nomornya? Di 0811 ya. 6514. Oke. Iya. Ya, Bapak Ibu, sahabat Tribuners, perusahaan-perusahaan corporate ingin melihat gambaran dirinya atau dirinya perusahaan, dan perusahaan, silakan. Itu asesmen itu seperti kalau saya katakan itu adalah seperti kita check up ya, persona check up di dokter. Iya. Jangan asal jangan makan vitamin, makan obat. Iya, self diagnosis. Ini sepertinya ini saya kurang obat. Vitamin ini. Salah obat ya Pak. Ya harus di assessment dulu, diambil sampel darahnya, dicek realitanya seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini maka kita akan hidup sehat, corporate akan hidup sehat. Dengan sehat pasti akan bisa opportunity dan bisa berkembang ke depannya lagi. Dan satu hal lagi saya boleh tambah Pak. Silakan Bro. Orang sering pikir kalau sudah melakukan cek seperti yang Bapak bilang tadi, dia akan tahu apa yang dia lakukan. Tetapi ada tambahannya Pak. Setelah kita melakukan self check, kita harus lebih sering coaching dan konseling. Oke. Supaya konsisten ya. Terkait tentang apa yang sudah ditemukan tadi. Karena banyak yang melawan ya Bu ya. Jadi misalkan melawan fakta ya. Sudah tahu tapi tidak mau lagi ya. Sudah tahu ini nggak boleh dilakukan tapi itu juga yang paling menyenangkan. Oke, Bu. Jadi ada fase untuk asesmen. Setelah asesmen itu sudah di potretnya sudah ada. Next step itu adalah coaching supaya konsisten, coaching dan konseling supaya tahu konsisten. Apa yang harus dilakukan. Tadi kan ditemukan misalkan ditemukan ternyata kurang di A, kurang di B, lebih di A, lebih juga kurang bagus, Pak. Tapi itu yang paling sulit untuk change. Betul, sangat betul. Karena manusia kan selalu akan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan dan menyenangkan. Iya, karena kan sudah terbiasa. Nah, ini sahabat Tribuners, maybe kita akan atur satu sesi waktu lagi untuk kita bahas after assessment. Itu kan ada pekerjaan besar lagi. Betul. Di change management, change human behavior supaya inline dengan value-values yang ada pada corporate. Oke. Terima kasih sahabat Tribuners sudah bersama kami. Thank you Bu Ruth. Gak terasa udah 1 jam ya Pak. Iya. Ini kalau kita cerita HR ini selalu menarik. Dari Genji, kemudian karakter, kaitan dengan values perusahaan. Ya berbagai macam lah kalau kita cerita tentang manusia ya. Karena manusia adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusi dan kita pelajari secara terus-menerus. Terima kasih sahabat Tribuners sudah bersama kami 1 jam. Nantikan Inspiration and Solution setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Ruth. Sama-sama Pak Saniat. Terima kasih juga untuk Sehat Tribun maju terus ya. Siap. Bersama MAC Consulting. Thank you. Sampai jumpa sahabat Tribuners.